Hai, welcome to Dr. Cooking TV bersama saya Erwin. Kali ini kita akan membahas tentang kopi. Nah, kita akan bahas tentang kopi, bagaimana cara atau waktu yang tepat untuk mengkonsumsi kopi sehari-hari. Mengapa ini perlu? Bagi kalian pencinta kopi, ini sangat penting karena agar kita dapat merasakan manfaat maksimal dari segelas kopi yang kita minum. Karena jika kita meminum kopi di waktu yang salah, manfaat terbaik dari segelas kopi tidak akan kita dapat rasakan. Padahal sejatinya kopi itu memiliki benefit yang sangat baik untuk tubuh kita. Kopi mengandung senyawa polifenol, antioksidan, dan kafein. Mengkonsumsi kopi dengan kadar kafein yang tinggi sebaiknya dilakukan pada saat hormon kortisol berada di kadar terendahnya. Mengapa mengetahui kadar hormon kortisol ini sangat penting? Karena fungsi dari hormon kortisol itu sendiri yaitu untuk membantu mengendalikan glukosa dan lemak di dalam sel untuk metabolisme tubuh sehari-hari. Dan yang kedua, hormon kortisol juga sebagai pengendali mood, terutama stres fisik ataupun emosi di otak. Kita tahu kafein juga memiliki fungsi yang sama di otak untuk mengendalikan mood dan stres. Maka jika kopi dikonsumsi berbarengan dengan pada saat hormon kortisol berada di puncak tertinggi, maka peran kortisol dan kafein ini akan saling tumpang tindih di otak sehingga akan memperberat kerja otak. Dan hal ini jika diteruskan secara rutin dapat menyebabkan menjadi stres di kemudian hari atau mood kita menjadi unstable atau tidak teratur. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menikmati segelas kopi? Di saat dimana hormon kortisol berada di kadar terendahnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miller dari Universitas Health and Science Bethesda di Florida, Amerika Serikat, puncak hormon kortisol itu berada di jam-jam tertentu seperti jam 8 sampai jam 9 pagi, kemudian jam 12 sampai jam 1 siang, dan jam 5 sampai jam 6 sore. Namun, dapat diambil kesimpulan, untuk mengkonsumsi kopi sebaiknya dilakukan dari jam 9 hingga jam 11 pagi dan jam 2 hingga jam 5 sore, di mana ini adalah waktu terbaik untuk mengkonsumsi kopi setidaknya 1 hingga 2 gelas per hari. Dan perlu diingat agar kita menghindari mengkonsumsi kopi di malam hari, terutama kopi yang berkadar kafein tinggi. Karena mengkonsumsi kopi berkafein tinggi di malam hari ini akan mengganggu pola istirahat otak dan dapat meningkatkan stres dan gangguan atau unstable mood di kemudian hari. Dan tentu saja ini tidak baik untuk tubuh kita. Oke, berikut ada 6 minuman seru dan sehat berbahan dasar kopi yang bisa kita dapatkan di coffee shop ataupun di kafe-kafe. Yang pertama adalah espresso. Minuman asli dari Italia ini disebut juga sebagai inti semesta kopi, karena dari espresso ini banyak minuman kreasi berbahan dasar kopi yang dibuat. Dalam satu gelas espresso itu mengandung setidaknya ada mikroprotein yang tinggi yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh atau immunobooster dan memiliki kalsium serta memiliki kadar kafein sekitar 65 mg per gelasnya. Rasa yang dihasilkan dari espresso yaitu strong, bold, tebal, dan brownie segar. Yang kedua, americano. Minuman dari Amerika ini merupakan sajian kopi bercampur espresso dan air panas yang dicampurkan di dalam satu gelas dengan krema di atasnya. Dalam satu gelas americano mengandung mikroprotein yang sangat penting untuk meningkatkan immunobooster atau imunitas tubuh dan memiliki rendah karbohidrat serta mampu menurunkan kadar kolesterol untuk mencegah terjadinya arteriosklerosis. Kafein pada americano dalam satu gelasnya mengandung setidaknya 60 mg per gelas. Rasa yang dihasilkan yaitu strong, sweet brownie, dan less fruity. Yang ketiga, cafe latte. Minuman asli dari Italia ini memiliki sejarah yang panjang dalam pembuatannya. Dalam bahasa Italia, cafe latte berarti kopi susu.
Perpaduan espresso yang dicampur dengan susu yang memiliki foam atau busa susu di atasnya menjadikan minuman ini bak idola di pagi hari. Cafe latte sering disebut juga dengan cappuccino, hanya saja di sini yang membedakannya adalah topping foam yang berada di atasnya, di mana pada cafe latte, foam yang dimiliki sedikit lebih tipis ketimbang cappuccino yang memiliki lebih tebal foam susu. Dalam satu gelas cafe latte mengandung protein kompleks, rendah lemak, vitamin D dan kalsium, dan memiliki kadar kafein sekitar 125 mg per gelasnya. Rasa yang dihasilkan yaitu creamy, bold, dan manis. Yang keempat, Cafe Au Lait. Minuman asli dari Prancis ini adalah campuran kopi hitam yang tebal yang dicampur dengan susu panas. Sajian kopi jenis ini sangat cocok diminum di pagi hari, dan juga cocok bagi orang-orang yang tidak terlalu suka dengan kopi hitam namun tetap ingin memiliki semangat di pagi hari. Kopi ini tidak dibuat dengan espresso, melainkan kopi hitam yang diseduh dengan penyaring atau filter biasa. Dalam satu gelas Cafe Au Lait memiliki kandungan protein kompleks, rendah lemak, mengandung vitamin D dan kalsium yang cocok untuk pertumbuhan tulang, serta memiliki kadar kafein sekitar 70 mg per gelasnya. Rasa yang dihasilkan yaitu manis dan creamy. Yang kelima, Dalgona Coffee. Ya, siapa sangka, minuman yang sempat viral di Korea ini ternyata berasal dari India. Minuman ini dibuat dengan mencampurkan espresso, gula, dan air dengan takaran yang sama, yang kemudian dikocok hingga menjadi krim, lalu dituangkan ke dalam gelas berisi susu dingin ataupun panas. Dalam satu gelas Dalgona Coffee mengandung setidaknya protein kompleks, kalsium dan vitamin D, kafein sekitar 90 gram per gelasnya. Namun, untuk mengkonsumsi Dalgona Coffee tidak dianjurkan terlalu banyak karena kadar gula yang dapat meningkatkan kalori pada tubuh, sehingga ini tidak baik untuk tubuh jika dikonsumsi terlalu banyak. Konsumsilah setidaknya 1 gelas per hari untuk Dalgona Coffee ini. Rasa yang dihasilkan yaitu creamy, manis, lembut, dan milky. Yang keenam, Kopi Tubruk. Kopi tubruk merupakan minuman kopi khas Indonesia yang dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam gelas yang telah berisi bubuk kopi. Sajian kopi ini terlihat simpel dan sederhana, namun siapa sangka, sajian kopi tubruk merupakan metode yang digunakan oleh Asosiasi Kopi Specialty di dunia untuk menilai standar rasa dan quality control kopi-kopi, khususnya kopi Arabica. Dalam satu gelas kopi tubruk, setidaknya mengandung mikroprotein yang penting untuk imunitas tubuh atau immunobooster, kalsium, mampu menurunkan kadar kolesterol untuk mencegah arteriosklerosis, rendah karbohidrat, dan memiliki kafein sekitar 90 mg per gelasnya. Rasa yang dihasilkan dari kopi tubruk tergantung dari varietas atau jenis kopi Arabica yang diseduh. Biasanya, secara garis besar, rasa kopi yang muncul adalah fruity, manis, dan asam. Oke, itu tadi beberapa sajian kopi yang dapat kita minum dan bagaimana cara mengkonsumsi kopi secara baik dan benar di waktu yang tepat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Keep healthy with Dr. Cooking TV. See you!